Salam, anak-anak hebat. Kita akan masuk dalam materi bab pertama tentang Tuhan pedoman kehidupan dalam keluargaku. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan masuk dalam materi bab yang pertama, bagaimana Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan keluarga kami. Memberkati kami, haleluya, amin. Baik anak-anak hebat, kita akan bicara tentang keluarga, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Banyak definisi yang berbeda tentang keluarga, terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda, merupakan ciri-ciri pokok. Dan ciri-ciri pokok itu yang pertama, keluarga merupakan kelompok persekutuan sosial yang paling kecil. Yang berikutnya lagi, keluarga itu terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang terakhir, keluarga itu merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua yang berbeda jenis kelamin. Dua orang yang berbeda jenis kelamin. Ya. Nanti kita akan lihat tentang dalam masyarakat, keluarga itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama keluarga bati atau keluarga kecil, dan yang kedua adalah keluarga besar. Keluarga bati yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar yaitu keluarga bati itu ditambah kerabat yang memiliki hubungan darah dekat, misalkan kakek, nenek, paman, bibi, dan sebagainya. Kita akan lihat tentang fungsi keluarga. Fungsi keluarga di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama tentang fungsi keluarga menurut sosiolog. Itu yang pertama, fungsi biologis. Fungsi biologis ini berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis, contohnya memberi makan untuk memenuhi gizi daripada anak-anak. Yang berikut, fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian. Ada juga fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan lain-lain. Ada fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Ada juga fungsi religius yang mendorong dikembangkannya insan-insan takut akan Tuhan, dan juga fungsi protektif yang memberikan tempat yang nyaman dan memberikan perlindungan secara fisik maupun psikologis. Ada fungsi reaktif dengan tujuan mencari hiburan, dan juga fungsi status sosial yaitu kedudukan status yang diwariskan oleh orang tua. Nah, peran Allah dalam kehidupan keluarga, Tuhan menciptakan manusia itu sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Ada di dalam Kejadian 2 ayat 22-25. Manusia diciptakan berbeda tapi satu kesatuan. Artinya manusia diciptakan dua jenis kelamin. Dalam perbedaan itu manusia menjadi satu. Persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Dan Tuhan memberikan daya tarik yang biasa. Itulah cikal bakal manusia membangun sebuah keluarga. Allah dan keluargaku. Anak mempunyai dua dimensi. Dimensi yang pertama, anak yang berkembang menjadi remaja dan sebagai salah satu anggota keluarga. Yang kedua yaitu kelak ia akan membentuk keluarga baru pada masa depan. Nah, bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga? Di sini peran Tuhan melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, yang meliputi kebutuhan keluarga dan berkat Tuhan, mengampunan, pembaruan oleh Tuhan. Yang pertama itu ada berkat Tuhan. Pengertian dari berkat Tuhan ini mencakup luas, bukan hanya materi atau yang lain, tetapi sebagai berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, sejahtera, kemenangan, umur panjang, dan sebagainya. Ada juga pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan ini tak seorang pun yang dapat hidup sempurna di dunia ini. Kita berdosa dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kematiannya merupakan tanda kasih yang sangat besar kepada umat manusia. Sebagai Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengampun adalah sesuatu yang sangat indah
karena selalu membawa kedamaian, keharmonisan. Yang terakhir yaitu pembaruan oleh Tuhan. Pembaruan oleh Tuhan ada dalam kekristenan sebagai hidup baru, artinya manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan di dalam Kristus dan tidak sama dengan kehidupan yang dulu, melainkan hidup yang lebih terarah dengan tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam materi ini, Pak Jo mengambil kesimpulan. Ada 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu keluarga Kristen itu merupakan cermin kehidupan Kristus. Kesimpulan yang kedua, keluarga yang berperan sebagai pembentuk kepribadian anggota keluarga. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Sampai di sini perjumpaan kita di materi ini. Kita akan bertemu lagi di materi bab yang berikut. Salam.